Serangan hama tikus melanda ratusan hektar lahan persawahan milik warga Desa Mautenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini membuat para petani terancam gagal panen dan berpotensi mengguncang ketahanan pangan Kabupaten Ende. Desa Mautenda selama ini dikenal sebagai lumbung padi terbesar di Kabupaten Ende. Jika wilayah tersebut mengalami gagal tanam dan gagal panen, dampaknya dipastikan akan meluas terhadap ketersediaan pangan daerah. Koordinator BPP Welamosa, Felix Meko, Kamis, 12 Februari 2026, mengatakan, Mautenda merupakan desa dengan luas lahan persawahan terbesar di wilayah Wewaria dan Kabupaten Ende umumnya. Saat ini, luas lahan yang terdampak serangan hama tikus mencapai 457 hektar. Sementara itu, 23 hektar lainnya yang berada di hamparan sawah Desa Persiapan Mautenda Selatan belum dilakukan pengendalian intensif karena tingkat serangannya masih tergolong rendah. Di wilayah tersebut, penanganan dilakukan melalui metode non-kimiawi seperti sanitasi dan upaya pencegahan lainnya. Namun untuk 457 hektar lahan yang kondisinya sudah kritis, pihak BPP bersama petani dan seluruh pemangku kepentingan melakukan gerakan pengendalian, gerdal, hama tikus secara besar-besaran di 5 titik. Langkah ini menjadi upaya terakhir dengan menggunakan bahan kimia guna menekan populasi hama yang terus meningkat. Felix menjelaskan, Desa Mautenda memiliki produktivitas padi yang cukup tinggi. Pada musim tanam pertama yang biasanya panen pada Juni, produksi mencapai 7,3 hingga 7,5 ton per hektar dengan luas tanam 457 hektar. Sementara pada musim tanam kedua, saat ketersediaan air berkurang akibat musim kemarau, produksi menurun menjadi sekitar 6,4 ton per hektar dengan luas tanam 256 hektar. Dari total produksi tersebut, sekitar 60% didistribusikan ke kota Ende dan keluar wilayah Kabupaten Ende. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan petani dan masyarakat setempat. Serangan hama tikus yang terjadi saat ini dikategorikan sebagai ledakan hama dan mulai terasa sejak akhir tahun 2025. Sebelumnya memang pernah terjadi serangan, namun masih dalam skala normal dengan tingkat kerusakan kecil. Selain pengendalian secara besar-besaran yang telah dilakukan, pihak BPP juga mengimbau petani agar menerapkan berbagai metode pengendalian lain, seperti pengendalian biologis, sanitasi lingkungan, cara mekanis, hingga berburu tikus secara bersama-sama. Berdasarkan hasil pemantauan pada Kamis, 12 Februari 2026, upaya pengendalian yang dilakukan sehari sebelumnya mulai menunjukkan hasil yang cukup baik. Meski demikian, pengawasan dan tindakan lanjutan tetap diperlukan agar serangan hama tidak kembali meluas dan mengancam masa panen petani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.